Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu dari rumahnya, yaitu di Masjid Muhajirin Oka, Balikpapan. Pada kesempatan malam hari ini, saya bawakan satu tema. Kita beri judul "Hati-hati di kubur ya Pak". Mungkin judulnya kurang pas, tapi ini seperti kelanjutan minggu lalu. Minggu lalu kami juga ada kajian keliling dengan judul "Hati-hati di pondok ya nak". Ini adalah bekal-bekal untuk anak-anak yang insya Allah seminggu lagi mulai akan masuk pondok. Sedangkan pada hari ini bekal untuk orang-orang yang tua untuk nanti masuk kubur. Tapi ada kata-kata hati-hati menunjukkan bahwa apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini bentuknya peringatan. Peringatan agar kita menjauhi hal-hal yang sekiranya membuat urusan di kubur nanti menjadi penyesalan. Saya bawakan dalam satu buah cerita yang cukup panjang, yang nanti dari cerita ini akan kita ambil kesimpulan hal-hal yang bisa membuat seseorang urusan di kuburnya menjadi penyesalan. Hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Al-Bukhari yang ceritanya begitu panjang, tapi saya cukupkan hanya dengan masalah kuburnya saja. Begini jemaah, hadis ini diriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundab mengatakan, seringkali Nabi SAW ketika berkumpul bersama kami para sahabatnya, beliau tanya, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya? Siapa dari kalian yang semalam bermimpi? Siapa yang mau menceritakan apa yang dia mimpikan? Tapi pada satu hari, ternyata hari itu Nabi SAW sendiri yang menceritakan mimpi yang beliau lihat di dalam tidurnya. Beliau bilang begini, innahu atani laylata atiyani. Tadi malam di dalam mimpiku aku didatangi oleh dua orang malaikat. Yang dua malaikat ini pada pembicaraan akhir mereka mengatakan, saya Jibril, yang ini Mikail. Yang membawa Nabi SAW ini atau yang mendatangi beliau adalah Jibril dan Mikail. Wa innahuma ibta'adhani. Keduanya diutus kepadaku dan keduanya berkata kepadaku, ayo jalan. Jadi di dalam mimpiku ini malaikat Jibril dan Mikail membawaku pada satu tempat. Ada riwayat yang juga panjang yang menceritakan bahwa nama tempat ini disebut dengan Al-Ard Al-Muqaddasah. Wa inni intalaqtu ma'ahuma. Saya pun berjalan bersama kedua malaikat ini. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun 'alaihi bi sakhratin wa idza huwa yahan bi sakhrati li ra'sihi fayadlagu ra'sahu fayatahadhadul hajaru hahuna fayatba'ul hajar fayatba'u. Kami sampai di Al-Ard Muqaddasah. Di situ kami lihat ada dua orang. Yang satu dalam kondisi berdiri memegang satu bongkah batu,
sedangkan yang satu lagi dalam kondisi berbaring. Lalu kemudian yang memegang batu ini menumbuhkan batu yang dia pegang ke kepala yang sedang berbaring. Fayatlabu ra'sahu, maka kepalanya pun pecah. Lalu kemudian batunya menggelinding. Saat batunya menggelinding, maka yang tadi memegang batu pun mengejarnya. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana. Dan tidaklah orang ini berhasil untuk menangkap batu yang menggelinding, lalu kemudian dia kembali ke tempat laki-laki yang sudah pecah kepalanya tadi, melainkan dia dapati ternyata kepalanya sudah utuh seperti sedia kala. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula. Maka dia pun melakukan yang sama seperti yang tadi dia kerjakan. Dipecahkan kepalanya lagi dengan batu yang dipegang, pecah kepalanya, batunya gelinding, dia lari lagi, mengejar lagi, kembali lagi, kepalanya utuh lagi. Dan itu terus berlangsung. Dalam satu riwayat disebutkan fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Yang demikian itu terus berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Faqultu lahum subhanahu ma hadzani. Maksudnya Nabi SAW, saya berkata kepada dua malaikat yang membawa saya ini, siapa laki-laki yang ini, siapa laki-laki yang itu? Qala li intaliq. Keduanya berkata kepadaku, ayo jalan dulu. Ayo jalan-jalan, nanti aja. Ya. Fattalaqna, kami pun jalan meninggalkan dua orang tadi. Fa'ataina 'ala rajulin mustalqil khufahu wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikallubi min hadid. Maka kami pun sampai di tempat yang lain, kami dapati ada satu laki-laki dalam kondisi berbaring pada tengkuknya. Saya tidak terlalu bisa membayangkan berbaring dengan tengkuk itu, mungkin maksudnya duduk bersimpuh kemudian kepalanya hadap ke atas. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikallubi min hadid. Sedangkan di sebelah laki-laki yang sedang bersimpuh menghadap ke atas ini, ada laki-laki satu lagi yang sedang memegang seperti celurit dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahadu shiqqai wajhihi. Maka yang memegang celurit ini datang pada satu sisi wajah yang sedang menghadap ke atas, fayusharshiru shirqahu ila qafahu wa manfiruhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu. Dibelah wajahnya dari mata, ditusuk pakai celurit, lalu kemudian dibelah sampai ke belakang kepalanya. Kemudian di hidungnya ditarik hingga ke belakang kepalanya. Kemudian di rahangnya hingga terbelah ke belakang kepalanya. Ketika yang sebelah kanan sudah terbelah dari arah mata, hidung dan rahang, maka dia pun berpindah ke sisi yang kiri. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal. Maka orang tersebut melakukan yang sama seperti yang dia lakukan pada sebelah kanan. Dia belah rahang kirinya, ditarik hingga ke belakang. Dicelurit di bagian hidungnya, lalu ditarik hingga ke belakang. Dicelurit di bagian mata kirinya, dibelah hingga ke belakang. Tsumma ya'udu 'alaihi fayaf'alu mithla ma fa'ala marratan ula. Fama yafrugu min dhalikal janibi hatta yasihha dhalikal janibu kama kan. Kalau yang kiri sudah terbelah, maka yang kanan utuh seperti sedia kala lagi. Maka dia kembali lagi kepada sisi kanan, lalu kemudian dilakukan seperti yang tadi. Ketika yang kanan sudah utuh, maka dia kembali kepada yang kiri, dilihat yang kiri sudah utuh, lalu dia kembali seperti itu tadi. Dan itu berlangsung dari kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dan itu terus berlangsung sampai dengan hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, subhanallah, mahadan. Dua orang ini siapa? Maka malaikat yang membawa beliau, siapa tadi? Jibril dan Mikail. Keduanya mengatakan, intaliq, ayo Muhammad, jalan dulu, nanti aja. Fantalaqna, ya sudah, kami tinggalkan, kami jalan lagi ke tempat yang lain. Fa'ataina ala mithli tanur. Maka sampailah kami di satu tempat yang di situ seperti ada bangunan mirip cerobong pembakaran. Fa idza fihi laghatun wa aswat. Kami dengar dari dalam bangunan seperti cerobong pembakaran ini ada teriakan-teriakan dan suara-suara yang keras. Fattala'na fihi, kami pun melonggok ke dalamnya.
mau tahu suara apa di dalam situ. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un urah. Kami dapati ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang jumlahnya banyak dalam kondisi telanjang semua. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Kami lihat sesekali kadang ada api yang menyambar ke atas mereka. Maksudnya nyambarnya dari bawah ke badan mereka yang ada di atas. Fa idza atahum dzalika lahabu dawwa. Kalau apinya sedang menyambar, barulah mereka berteriak. Ya, kita bisa bayangkan kalau ada sesuatu yang mengagetkan tapi secara tiba-tiba, tapi random. Ya, teman-teman pernah nggak masuk ke pasar malam, lalu ada kayak rumah hantu? Ya, tahu aja itu ada hantu mainan, tapi nanti kalau kita jalan takutnya ada wah gitu kan. Nah, perasaan ini bukan cuma hantu mainan, ini api dari bawah. Dia tahu di bawahnya ada api, dia tahu akan nyambar, tapi dia tidak tahu kapan terjadi. Bagaimana perasaan takutnya? Itulah yang membuat mereka berteriak-teriak. Qultu lahuma, saya bertanya kepada kedua malaikat ini, ma haula? Kenapa laki-laki perempuan-perempuan ini? Qala li intaliq. Saya bertanya kepada dua malaikat ini, kenapa? Kemudian keduanya menjawab, apa kira-kira jawabannya? Ayo jalan dulu. Sebagaimana yang sudah dijawab pada dua pertemuan sebelumnya, dua kejadian sebelumnya. Famtalaqna, kami pun tinggalkan bangunan tersebut. Fa'ataina ala naharin, kami sampai di sebuah sungai. Ahmar mithlad dam. Perawi mengatakan bila tidak salah warnanya merah seperti darah. Wa idza fin nahari rajulun sabihun yasbah. Dan di dalam sungai tersebut kami lihat ada seorang laki-laki dalam kondisi berenang-renang. Wa idza ala syattin nahari rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsirah. Sedangkan di pinggir sungai kami lihat ada laki-laki yang sedang mengumpulkan batu-batu kerikil yang sangat banyak. Jadi yang satu sedang berenang menuju ke pinggir, sedangkan yang di pinggir ada orang sedang mengumpulkan apa? Batu. Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbah. Ketika sudah berenang dia pada satu titik, kemudian dia kembali lagi, tsumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a 'inda al-hijarah. Maka dia pun mendekat ke arah yang sedang mengumpulkan batu yang banyak tadi. Fayaghfaru lahu fahu fayulqimu hajaran. Dia pun membuka paksa mulut laki-laki yang sedang berenang, lalu kemudian dijejalkan dengan batu-batu yang dia kumpulkan. Fayantaliqu yasbahu thumma yarji'u ilayhi. Maka setelah mulutnya penuh dengan batu, dia pun berenang lagi ke tengah sungai. Sampai habis batu yang ada di mulutnya berjatuhan, baru kemudian dia kembali lagi. Sampai di pinggir seperti orang-orang yang sebelumnya. Begitu sampai di pinggir, maka dikerjakan seperti yang sudah dikerjakan tadi. Dibuka paksa mulutnya, mulutnya dijejarkan dengan batu, orang ini disuruh berenang, habis batu yang ada di mulutnya disuruh kembali lagi, dan seterusnya. Saya pun bertanya kepada dua malaikat yang membawa saya, mahadani, siapa dua orang ini? Maka malaikat itu mengatakan, kira-kira apa jawabannya? Nanti, jalan dulu, masih ada lagi. Tapi saya potong hadisnya sampai di sini saja. Karena perjalanan ini begitu panjang. Nabi sempat lihat ada satu kota, semua rumahnya dari emas. Nabi lihat satu orang yang wajahnya sangat mengerikan. Nabi lihat ada satu orang yang wajahnya sangat bagus. Nabi lihat ada satu orang laki-laki yang sudah tua, ngumpul sama anak-anak kecil yang sangat banyak. Nah, ini semua mengundang pertanyaan Nabi, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Yang itu siapa? Dan malaikat selalu mengatakan nanti sampai habis perjalanan. Setelah pulang, baru kemudian kedua malaikat ini ditanya ulang sama Nabi. Dari tadi kita melihat ada ini, ada itu, dan kalian selalu mengatakan nanti. Nah, sekarang sudah selesai perjalanan, jelaskan kepadaku masing-masingnya.
Saya mundurkan yang belakang dulu. Kata malaikat, adapun laki-laki yang kamu lihat yang sudah sangat tua, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan anak-anak kecil yang banyak yang kamu lihat mengelilinginya, mereka adalah anak-anak kecil yang wafat dalam kondisi masih kecil, ya, dan mereka dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim yang sebagaimana kamu lihat tadi. Lalu ada sahabat Nabi yang menyelentuk ketika Nabi ceritakan tentang mimpinya. Ini kan mimpi ya, semua mimpinya Nabi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Maka dia celentuk, ya Rasulullah, apakah yang kecil-kecil itu termasuk juga yang orang tuanya kafir? Maka Nabi SAW mengatakan, termasuk yang orang tuanya kafir. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, setiap anak yang wafat dalam kondisi masih kecil, maka tempatnya dijamin surga. Nanti dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk bila orang tuanya kafir. Karena bila anak itu wafat dalam kondisi masih kecil, maka belum berubah agamanya, masih dalam fitrahnya. Dan fitrah itu adalah Islam. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu terlahir dalam kondisi fitrah. Nanti orang tuanya yang mengubah dirinya, entah menjadi Yahudi, entah menjadi Majusi, entah menjadi Nasrani. Para ulama kita mengatakan, kok Nabi tidak bilang bapaknya, orang tuanya membuat dia menjadi Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi. Kenapa kok tidak ada Islam di situ? Dikarenakan fitrah yang maksud adalah Islam itu sendiri. Berarti maksudnya adalah setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi Islam. Lalu kemudian Allah dengan hikmahnya membuat orang tuanya antara tetap menjadi seorang Islam atau orang tuanya membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka setiap anak yang masih kecil dan wafat dalam kondisi demikian, belum berubah agamanya, maka dia pasti masuk dalam keadaan, berarti dia wafat dalam kondisi masih Islam dan pasti masuk dalam surga. Berkenaan dengan tema yang kita bawakan pada malam hari ini, maka kita kembali kepada pertanyaan Nabi kepada dua malaikat, Jibril dan Mikail. Siapa orang-orang yang kita lihat tadi? Maka mereka pun mulai menjelaskan. Amma ar-rajulul awwal alladhi ataita alaihi yutlagu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-Qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'ani salatil maktubah. Adapun laki-laki yang pertama, jemaah masih ingat apa yang dilakukan pada laki-laki yang pertama? Kepalanya dipecahkan dengan batu. Yang kamu lihat kepalanya dipecahkan dengan batu. Fa innahu rajulun ya'khudhul Qur'ana fayarfuduhu. Dia adalah orang yang telah menerima Al-Qur'an, mempelajarinya tapi menolaknya. Wa yanamu 'ani salatil maktubah. Dan dia punya kebiasaan suka melalaikan sholat wajib dan sengaja tidur dalam rangka meninggalkan sholat wajib tersebut. Atau kita bisa bilang, dia adalah orang yang suka menyengaja tidur di jam sholat. Kemudian Nabi bertanya, yang kedua, jemaah masih ingat apa yang terjadi pada orang yang kedua? Dicelurit wajahnya dari arah rahang, hidung, dan mata kanan, lalu mata kiri, hidung kiri, rahang kiri. Malaikat mengatakan, wa amma rajulul ladzi ataita alaihi yusharu shidquhu ila qafahu wa manakhiruhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu. Laki-laki yang kedua yang kamu lihat, rahangnya, hidungnya, dan matanya ditarik ke belakang dengan celurit. Fa innahu rajulu yabdu min baitihi. Itu orang yang kalau keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzbata, suka bohong. Tablugul afaq, saking seringnya bohong, kebohongannya memenuhi cakrawala. Maksudnya seufuk itu isinya bohongnya dia. Maksudnya saking banyak yang orang dia berbohong.
Kemudian malaikat mengatakan, wa amma rijal wa nisa'u awratun alladzina fi mithli aitan nur. Laki-laki dan perempuan-perempuan yang kamu lihat di dalam cerobong pembakaran, fa innahum az-zunatu waz-zawani. Semuanya adalah para pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Wa amma ar-rajul, adapun laki-laki, alladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamul hajar, yang kamu lihat dia sedang berenang di dalam sungai lalu dijejali mulutnya dengan batu, fa innahu akilur riba. Mereka adalah, atau dia adalah seorang yang suka makan riba. Sedangkan sisanya saya tidak ceritakan. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang panjang ini ada riwayat yang disebutkan fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Terjadi yang demikian sampai datangnya hari kiamat. Penyiksaan-penyiksaan itu terjadi sampai dengan datangnya hari kiamat. Kalau dikatakan sampai dengan datangnya hari kiamat dan alamnya bukan alam dunia, karena Nabi diperlihatkan ini di dalam mimpinya beliau, maka dia bukan alam akhirat dan dia juga bukan alam dunia. Alam apakah itu? Alam transit. Transit antara seseorang dari dunia menuju akhirat. Alam apa ini namanya? Alam barzakh. Dan alam barzakh bisa juga dikatakan alam kubur, meskipun sebagian orang itu tidak dikubur. Mungkin di kepala kita mungkin di kepala kita muncul sebuah pertanyaan. Tadi sungai, kan orang dikubur. Emang dikubur ada sungai? Kita katakan ini adalah barzakh. Nanti, atau kita tanya lagi, memangnya kenapa? Saya nggak percaya. Kan di dalam kubur, kubur tanah. Di situ kan katanya sungai tadi. Baru ada cerobong pembakarannya lagi. Saya nggak percaya. Kalau gitu kita katakan, ntar kalau dikubur baru percaya. Dan ini disebut dengan alam barzakh, meskipun orang yang tidak dikubur. Bisa jadi ada orang mati di dalam laut, misalnya tenggelam kapalnya atau pesawatnya, tidak ketemu jasadnya. Kalau orang ini memang Allah berikan kepadanya siksaan di dalam alam barzakh, maka dia kena meskipun dia bukan di dalam kubur. Tapi secara umum manusia itu kalau mati dikubur. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini juga kita dapati ada banyak gambaran-gambaran yang disebutkan Nabi SAW tentang bagaimana keadaan sebagian orang di dalam alam barzakh. Ada sebagian dari mereka yang kepalanya dipecahkan dengan batu sampai hari kiamat. Kalau kepalanya sudah pecah, nanti utuh lagi, dipecahin lagi, utuh lagi, dipecahkan lagi, diutuh lagi, terus sampai hari kiamat. Ada juga orang yang dicelurit wajahnya, ada orang yang dibakar, ada orang yang dijejalkan mulutnya, dibenamkan di dalam sungai darah, sebagaimana dalam hadis ini tadi. Sekarang kita ingin pelajari apa penyebabnya. Kurang lebih di dalam hadis ini ada 5. Yang pertama adalah kalau kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita tahu hukum-hukum di dalamnya, lalu kemudian kita tinggalkan. Kaum muslimin itu bukan tidak tahu tentang kewajiban sholat. Tidak mungkin. Apalagi tinggalnya di Indonesia, yang di Indonesia ini begitu banyak dai. Jumatan tidak dilarang, sholat 5 waktu bebas, paling bikin masjid aja pakai aturan. Tapi secara umum kita tidak ada larangan, sehingga tidak mungkin kan kalau ada orang di Indonesia lalu berkata, oh saya tidak tahu kalau sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ada di mana perintahnya sholat 5 waktu? Ada di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa aqimus shalah, itu apa artinya? Dirikan sholat. Warka'u ma'ar raki'in, itu artinya apa? Rukuklah bersama orang rukuk, itu artinya apa maksudnya? Disuruh sholat berjamaah. Anak kecil aja tahu, anak-anak TPA tahu. Kalau mereka disuruh nyanyikan lagu balon kok ada 5 tapi versi TPA, maka mereka ganti liriknya menjadi rukun Islam yang 5. Ada kata-kata sholat di situ. Tapi demikian, jamaah yang dirahmati Allah, meskipun kita dapati kaum muslimin tahu tentang kewajiban untuk sholat 5 waktu, banyak dari mereka yang tidak sholat. Kalaupun mereka sholat, mungkin mereka hanya sholat maghrib, isyanya ya lalai. Kalaupun mereka sholat zuhur, maka asarnya mereka lalaikan. Sholat subuh yang paling banyak orang tinggalkan. Maka orang yang sudah mengerti tentang kewajiban untuk sholat dan mereka dapat di dalam Quran, lalu kemudian mereka tinggalkan, maka kita katakan hati-hati di kubur ya Pak. Nanti di dalam alam barzakh ada orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu sampai hari kiamat karena tidak sholat. Kaum muslimah, apalagi di Indonesia, apalagi di Balikpapan, tidak mungkin tidak. Pasti tahu bahwasanya kewajiban muslimah itu adalah menutup aurat. Sehingga saking banyaknya kajian muslimah, saking banyaknya pengajian agama, hampir tidak memungkinkan kemudian kita mengatakan, oh saya tidak tahu kalau ternyata jilbab itu wajib. Orang yang belajar itu pasti tahu jilbab itu wajib. Maksudnya menutup aurat itu wajib bagi wanita muslimah di dalam ketika dia keluar dari rumah atau ketika dia menghadapi laki-laki yang bukan mahram. Kalau Anda nggak tahu, itu bukan berarti tidak ada. Anda berarti tidak belajar. Dan kalau Anda baca Quran, pasti Anda dapati ayat-ayat. Meskipun demikian, kita dapati betapa banyak kaum muslimah yang tidak menggunakan hijab. Kalau demikian, maka kita katakan hati-hati ya Bu. Nanti kalau mati, nanti ada orang yang di alam barzakhnya dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat. Kenapa? Tahu hukum dan Al-Quran tapi tidak dijalankan. Dan kita bisa lebarkan hukum-hukum seperti ini kepada orang yang tidak membayar zakat, orang yang kaya tapi tidak bayar zakat dengan sengaja, lantaran dia hitung-hitung di kepalanya, aduh 2 miliar, seperempatnya 50 juta, 50 juta sayang juga, 50 juta gede. Akhirnya dia karena merasa berat dengan 50 jutanya, dia tidak lihat 1.950.000.000 yang masih ada. Dia lebih lihat berapa yang dikeluarkan, bukan berapa yang tersisa. Akhirnya dia nggak mau bayar zakat. Meskipun datang bulan Ramadan nggak bergeming dia untuk hitung hartanya. Maka kita katakan, awas hati-hati Pak di kubur. Bapak pelihara yang 50 juta yang harus Bapak keluarkan, bisa pecah kepala Bapak di dalam kubur sampai hari kiamat. Begitu juga orang yang punya kewajiban haji. Dia tahu tentang haji, dia tahu bahwa haji itu wajib bagi orang yang mampu, meskipun hanya 1 kali seumur hidup. Tidak ada keinginan untuknya, kita katakan hati-hati di kubur ini. Yang kedua, yang juga bisa menyebabkan seseorang itu dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat adalah orang yang suka menyengaja tidur di apa tadi jam? Di jam sholat. Wallahualam, mungkin kebanyakan orang melalaikan ini di waktu sholat subuh dan sholat asar. Karena kita jarang tidur maghrib, jarang. Meskipun ada juga, makanya Nabi memakruhkan. Karena orang yang tidur setelah asar khawatir bablas nggak sholat maghrib. Begitu juga tidur setelah selesai sholat maghrib, khawatir bablas nggak sholat isya. Tapi kebanyakan orang memang menyengaja tidur karena menganggapnya adalah waktu istirahat adalah untuk sholat subuh dan sholat asar. Orang yang tidak sholat subuh, apalagi yang memang rumahnya dekat dengan masjid, kadang-kadang toanya masjid itu langsung menyorot ke rumahnya, sehingga tidak memungkinkan dia untuk bilang, oh saya tidak dengar azan, kecuali memang tuli. Saking kerasnya itu toa, dia dengar setiap subuh. Kalau kebanyakan dari kita zaman sekarang mungkin pakai HP, ada apanya? Alarm. Tapi fasilitas alarm juga ada, namanya snooze, snooze, yang bisa ditunda mau berapa menit lagi, gitu kan?
Sehingga kita dengar, oh sudah azan, alarm juga sudah nyala, bahkan dia azan sendiri nih HP-nya, pakai aplikasi. Langsung kita matikan. Pilih terus 10 menit lagi. Karena tahu bahwa jamnya masjid itu 20 menit lagi baru iqamat. 10 menit masih bisa, 10 menit. Begitu 10 menit dia nyala lagi alarmnya, 5 menit lagi. Habis 5 menit, sebentar lagi. Kadang kan muazzinnya itu BAB dulu dia, lama masih. Ditunda lagi. Begitu juga untuk sholat asar. Kadang-kadang kita lalaikan karena kita memang menyengaja tidur di jam-jam sholat. Kita tahu waktu sholat tapi kita tidak mau bangun. Bahkan kita dapati ada sebagian orang kadang-kadang di subuh hari tidak jarang berkelahi sama keluarganya sendiri. Misalnya istrinya bangunkan dia tapi dia marah karena dia masih mau tidur. Saya pernah ngisi kajian, ada intinya salah seorang yang saya lihat kalau secara penampakan ini kayaknya sudah sering kajian ya, karena saya juga lihat dia ketika jalan sama istrinya, ternyata istrinya sudah jilbab panjang, bahkan sudah bercadar. Suatu hari istrinya WA, Ustaz kenal suami saya yang namanya Ano. Oh kenal. Mohon nasihati Ustaz, bagaimanalah caranya? Hampir setiap subuh harus kelahi dulu supaya bangunkan dia sholat subuh. Ya. Yang juga menjadi penyebab seseorang itu bisa disiksa di dalam alam barzakh. Bapak-bapak masih ingat apa yang disebutkan tentang orang yang dicelurit wajahnya? Kata malaikat, siapakah dia? Orang yang suka berbohong. Apa itu bohong? Bohong itu adalah tidak nyata, tidak samanya antara yang ada di lisan dengan yang ada di kenyataan. Itu namanya bohong. Tidak sama antara yang di lisan dengan yang di kenyataan. Contoh, si fulan mau bertemu dengan temannya, maka dia datangi rumahnya. Tapi karena terlalu lama buka pintunya, maka dia berteriak. Ketika Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak juga keluar, maka dia berteriak, paket. Supaya apa? Supaya cepat keluar. Saya dapati demikian, karena saya pernah jalan sama seorang teman, kami mau menjemput seseorang. Kalau kami pakai mobil, saya di penumpang, dia punya nyupir, kami mau menjemput satu, tapi karena di telepon nggak diangkat-angkat, maka dia teriakin paket. Saya bilang itu bohong. Kan Ustaz, Anda maksudnya bercanda, meskipun bercanda. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal kadhiba walau kana mazihan. Aku jamin mendapatkan rumah meskipun cuma di pinggir, tapi dalam surga. Siapa yang nggak mau? Kalau saya nggak mau, saya maunya di tengah, dalam. Tapi Nabi bilang, saya jamin minimal pinggir. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Karena kadang-kadang kita bercanda, caranya bagaimana? Berdusta. Dusta itu ada 3 model, kata Syekh Bakr bin Abi Zaid. Dusta itu ada 3 model. Model munafik, modelnya orang jahil, sama orang pendusta, orang penjilat. Ini bapak-bapak bisa lihat ada 3 faktor di dalam kejujuran. 1, dalam hati. 2, di lisan. 3, di kenyataan. Jujur itu sama antara di lisan, di hati, dengan kenyataan. Bila 1 dari 3-nya tidak sesuai, maka ada kemungkinan kalau bukan penjilat, munafik, atau satu lagi apa tadi? Orang jahil. Kita lihat. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz Mufli ini ganteng betul.
Sesuai kenyataan atau tidak? Sesuai nggak? Ya, meskipun terpaksa sebenarnya, biar cepat kajiannya. Ustaz Mufli gak ada ya? Sesuai dengan kenyataan. Di lisannya dia bilang Ustaz Mufli gagah, oke, sesuai dengan lisan dengan kenyataan. Di hati dia bilang enggak sih, kamu jelek sebenarnya. Berarti tidak sama antara kenyataan di lisan sama di hati. Ini seperti apa dari tiga orang ini? Coba, seperti apa kira-kira? Munafik, jahil, apa penjilat? Munafik. Sebagaimana orang-orang di masanya Nabi SAW dari kalangan orang-orang munafik, mereka mengatakan, inna nashhadu annaka Rasulullah, ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Di lisannya benar, betul ini Rasulullah, tapi di hatinya mereka itu mengingkari, mereka tidak suka. Maka ini adalah orang-orang munafik. Maka kalau seandainya kita bicara, lisannya bicara demikian, kenyataannya demikian, tapi hatinya mengingkari, itu namanya munafik. Oke. Kita ganti. Misalnya dia bilang sama Anto, Anto bukan nama sebenarnya. Kalau misalnya kebetulan berarti hanya kebetulan saja kalau ada yang sama namanya Anto. Kebetulan Anto ini misalnya hidungnya pekap di sebelah sini, giginya boning ke depan, baru banyak bintil-bintil misalnya begitu. Terus dia bilang, kamu ini ganteng betul. Kalau perempuan-perempuan lihat kamu itu pasti banyak yang mau. Apakah sesuai dengan kenyataan? Tidak. Tapi lisannya dia mengatakan demikian. Di hatinya dia juga merasa demikian. Dia meyakini bahwa si Anto ini sesuai dengan lisan, sesuai di hati, tapi tidak sesuai kenyataan. Maka dia bukan munafik, tapi dia apa? Jahil. Karena dia tidak bisa bedakan antara yang nyata dengan yang tidak. Ini saya tidak bermaksud kayak apa orang bilang itu kalau menghina fisik, apa namanya, body shaming, betul. Tidak bermaksud dengan body shaming. Oh ini menghina fisik, ini kan ciptaan Allah. Iya betul. Tapi kalau kita juga berlebihan, kalau semua perempuan lihat kamu maka mereka semua pasti mau sama kamu. Enggak juga. Maka oke, di lisannya sesuai demikian, betul di hatinya dia meyakini demikian, tapi tidak sesuai kenyataan. Karena biasanya kalau lagi nazar ketemu yang demikian, mungkin akhwat langsung mundur. Ada yang ketiga, yaitu kenyataan betul kenyataannya sesuai. Tadi yang belum apa? Kenyataannya tadi kan yang sudah sesuai kenyataan, sesuai lisan, tapi tidak sesuai hati. Jadi ya. Yang model kedua yang orang jahil itu adalah sesuai lisan, sesuai hati, tapi tidak sesuai kenyataan. Berarti yang tersisa apa? Sesuai kenyataan, sesuai dengan hati, tapi tidak sesuai dengan mulut. Nah, berarti mulutnya yang tidak jujur mulutnya. Misalnya dibilang, ini ada orang kafir nih, orang kafir, kemudian dia bikin apa sih yang baru-baru itu? Dia orang kafir, kemudian dikasih peci, lalu kemudian dipanggil, terus ya. Maka atau kita ganti aja, nggak usah situ, nanti dipotong terus berubah jadi video pendek nanti. Intinya ada orang ngomong sama Pak Wali Kota, kan ini sudah mau ganti wali kota ceritanya, sudah pemilu lagi. Masya Allah Pak Rahmat, wah, selama Pak Rahmat memimpin 5 tahun ini, Masya Allah, ini berkembang, Masya Allah, ini berkembang, ada IKN, ada ini, semua ini disebutkan. Kenyataan, oke, kenyataannya sesuai. Di hatinya sesuai. Tapi apa tadi yang saya tiba-tiba cara masih lupa. Pokoknya bagaimana orang menjilat. Orang menjilat itu suka naik-naikan.
supaya ini, supaya itu. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan, atau sesuai kenyataan tapi memang dia sengaja untuk lip service. Ya, kurang lebih demikian. Kita balik ke, kita tinggalkan itu. Tapi intinya ada sebagian orang yang bisa disiksa di dalam alam barzakh karena suka berbohong, dan bohong itu bagaimana? Bohong yang paling tidak saya sukai adalah bohong dalam rangka menutupi kebusukan tapi berbau agama. Seperti seseorang berkata, dibuka donasi untuk pembangunan mahat, untuk pembangunan masjid, lalu kemudian pakai rekening pribadi. Setelah itu uangnya dipakai, dan ini sangat buruk. Model yang ketiga ada yang namanya zina. Saya percepatnya. Yang juga menyebabkan seseorang bisa disiksa di dalam alam barzakh adalah berzina. Dan kalau di zaman sekarang kita dapat di kasus-kasus perzinahan, adanya perebut laki orang, perebut istri orang. Sekarang ini begitu banyak di media sosial, begitu banyak orang yang mengakui suamiku begini, istriku begitu. Jalur-jalur perzinahan begitu banyak. Bahkan di Balikpapan ini saya pernah di WA sama seorang laki-laki, sama ikhwan. Dia mengakui kesalahannya. Ustaz, saya hampir mesti ada seorang akhwat, dia itu saya tergoda sama dia, terus akhirnya lama-lama saya perjanjian, ternyata yang seperti saya ini bukan saya saja. Dia memang mencari ikhwan-ikhwan itu yang kelihatan kalau datang ke kajian pakai mobil, yang kelihatan punya rumah, yang kerjanya bagus, yang kayaknya gajinya besar, yang tampan. Ya, maka harus hati-hati, Ustaz. Saya bilang, iya, saya memang harus hati-hati. Tampan tadi ya, menakutkan juga. Tapi intinya jemaah yang dirahmati Allah, zina ini harus dihindari. Salah satu dari jalannya adalah pacaran. Bahkan dari kalangan ikhwan-ikhwan itu banyak juga yang pacaran. Yang suka ikut-ikut pengajian itu banyak yang menjalin hubungan dengan perempuan. Meskipun memang tidak langsung dengan kontak fisik, tapi chat-chatan. Di kajian saya di BDI 1 kali, kajian saya waktu di Istiqlal 1 kali. Pertanyaannya kurang lebih sama. Ustadz, bagaimana hukumnya laki dan perempuan datang kajian tapi pacaran? Tolong nasihatnya, mumpung orangnya ada di sini. Ya. Ada lagi, Ustadz, kadang sebagian yang ikhwan akhwat itu ada yang pacaran. Ustadz bisa lihat kalau di parkiran mereka motornya sebelahan. Nanti kalau sudah mau pulang baru tukar-tukaran sesuatu. Tapi perginya sendiri-sendiri. Laki motor sendiri, perempuan motor sendiri. Kelihatan masih muda-muda, nah itu pacarannya kelihatan. Ya. Ada lagi, Ustadz, apa hukumnya pacaran bertiga? Maksudnya supaya tidak berkhonwat lagi dulu, saya tuh jadi ketiganya. Jadi saya menemani teman saya pacaran. Termasuk perzinahan, wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Termasuk perzinahan, laki-lakinya muslim tapi wanitanya bukan Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Tetapi misalnya laki muslim nikah dengan perempuan Hindu, Buddha, dan sebagainya. Satu lagi, hal yang juga bisa menyebabkan seseorang disiksa di alam barzakh, sebagaimana yang dialami oleh orang yang berenang di sungai darah, disebutkan tadi apa? Makan riba. Kita kasih contoh di masa kini saja. Saya kalau jelaskan riba mulai dari definisi, kemudian pembagian dan seterusnya terlalu panjang. Kalau jamaah mau, bisa buka di Facebook. Saya pernah ngisi kajian tentang riba 2,5 jam. Kupas tuntas riba 2,5 jam di Masjid Namir, September 2018. Insya Allah masih ada di Facebook. Nanti kalau jamaah nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kita kasih contoh kekinian. Orang berprofesi sebagai rentenir, itu riba. Tukar tambah emas.
Tapi tidak setiap yang tukar tambah itu jadi riba. Yang saya sebutkan saja, tukar tambah emas. Tidak setiap yang tukar tambah itu riba. Tukar tambah HP tidak riba. Tukar tambah motor tidak riba. Tukar tambah mobil tidak riba. Tukar tambah emas riba. Tukar tambah uang riba. Sebagaimana kalau ada orang jelang Idul Fitri punya usaha tukar tambah uang. Gimana tukar tambah uang? Uang besar misalnya 100.000 ditukarkan dengan 2.000 dan 5.000, tapi jumlahnya tidak sampai 100.000. Terus tukar real dan dolar, rupiahnya sekarang, dolar dan realnya besok, atau sebaliknya. Seseorang mau beli real atau dolar, uang real dan dolar yang sudah diterima sekarang, sedangkan rupiahnya baru ditransfer besok. Beli emas tapi ngutang. Misalnya seseorang berkata, aku beli cincinmu ya, bagus cincinmu, berapa harganya? 2 juta. Aku ambil sekarang, 2 jutanya aku transfer besok. Ini riba juga. Bunga bank, jelas. Bunga dalam hutang piutang, jelas. Bagi hasil di bank syariah yang akadnya adalah mudharabah, akad tabungannya, maka itu termasuk riba. Meskipun namanya bukan bunga, meskipun diganti dengan sebagai hasil, itu tetap saja statusnya riba. Maka kalau mau punya buku tabungan di bank syariah, ambil yang modal tabungannya namanya wadiyah, yang tidak ada bunganya. Kalau kita punya bank, punya uang di bank, kemudian kita lihat, kalau kita print buku tabungannya atau di mobile bankingnya kelihatan bunga atau bagi hasil bulan tersebut misalnya 500 rupiah, maka 500 tidak boleh dimakan, karena itu makan riba. 500-nya masukkan di kotak infak di masjid. Apalagi masih banyak kalau mau dikembangkan ya. Ini tentang riba. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ada satu riwayat yang lain, tetapi karena keterbatasan waktu tinggal 6 menit 40 detik, saya percepat saja. Nabi SAW pernah melewati satu kuburan. Di kuburan tersebut Nabi lihat ada 2 kuburan dalam kondisi disiksa. Berdasarkan wahyu yang sampai kepada beliau, beliau ketahui bahwa 2 kubur ini disiksa. Maka Nabi SAW mengatakan, kedua kubur ini disiksa bukan karena sebuah perkara yang besar menurut mereka. Bagi mereka, yang menyebabkan mereka disiksa di dalam kuburnya adalah perkara kecil. Apa saja? Yang satu suka mengambil domba. Menurut mereka itu kecil, padahal itu di sisi Allah adalah penyebab siksa kubur. Sedangkan yang satu lagi, dia tidak melindungi dirinya dari pandangan manusia kalau dia sedang buang air. Atau ada juga yang mengartikan la yastatir, itu artinya tidak menjaga dirinya dari najis. Kita benarkan semua penafsiran, ada 2 berarti, yaitu kalau buang air tidak menjaga diri dari pandangan manusia, berarti bisa kelihatan orang. Kita bayangkan kalau sebagian kernet bus kota, kalau sampai di terminal kadang kebelet, maka dia hanya sekadar meminggir ke pinggir, lalu kemudian dia mau air kecil dan orang bisa lihat apa yang dia lakukan. Di sebagian perkantoran, bandara, bahkan sebagian masjid ada toilet bisa lihat bareng, namanya toilet urinoir, bisa pipis bareng, bahkan bisa sambil ngobrol. Bahkan tak jarang itu kelihatan kemaluan ya. Ini namanya tidak melindungi dari pandangan manusia saat buang air kecil. Termasuk juga tidak melindungi dirinya dari najis, seperti seseorang buang air kecil di urinoir, yang di situ dia cuma letakkan kemaluannya, kemudian dia buang air kecil, setelah selesai kemaluannya hanya diketek-ketek. Sebagai laki-laki kan begitu, buang air kecil, habis itu cuma diketek-ketek, habis itu dia bungkus lagi kemaluannya. Kadang-kadang kalau dia pakai celana dalam yang berwarna putih, nanti di sekitar tempat kemaluannya itu ada warna kuning-kuning. Nah, yang tidak menjaga diri dari najis seperti ini ya, maka mereka pertama, kalau
kalau mereka sholatnya tidak sah, dikarenakan tidak istinja, dan bisa jadi di dalam pakaian dalamnya ada najisnya. Sedangkan perkara mereka di dalam kubur, maka mereka bisa disiksa lantaran demikian. Seharusnya seseorang kalau mau buang air kecil, paling tidak kalau memang tidak ada air, dia pakai sesuatu yang bisa menghilangkan najis seperti tisu basah. Kalau dia mau BAB terus dia lihat waduh nggak ada nggak ada air lagi, ya, atau di sebagian toilet memang tidak disediakan jet shower, maka paling tidak dia harus ada benda seperti kertas, tisu basah untuk menghilangkan najis dan untuk mengelap, ya. Tapi harus yang bisa menyerap kotoran. Jangan sampai seperti plastik itu tidak bisa menyerap kotoran, malah bikin belepotan, ya, malah bikin hambur-hambur gitu. Nah, saya dikasihkan di sini ada 8 yang bisa menyebabkan azab kubur: mempelajari Al-Quran lalu menolak hukumnya. Yang kedua apa tadi? Sengaja tidur di jam sholat. Yang ketiga, berdusta atau berbohong. Keempat, berzina. Kelima, makan riba. Yang keenam, ngadu domba, pindah-pindahkan omongan sehingga orang berkelahi. Yang ketujuh, tidak menjaga diri dari pandangan manusia saat buang air. Yang kedelapan, tidak menjaga diri dari najis saat buang air. Hendaklah kita menjaga diri dari ini supaya kita selamat, ya, insya Allah dari siksa di dalam alam barzakh. Masih ada 2 menit setengah. Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim.